Terhormat Direktur Tarbiyatul Muallimin wal Hafizin Al-Islamiyah Al-Mukarram Al-Ustadz Syariful Anam. Yang terhormat Kepala Pengasuhan Santri Putra Al-Mukarram Al-Ustadz Syariful Anwar. Yang kami hormati segenap Dewan Guru serta hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Pelantikan pengurus OPIS Organisasi Pelajar Ibnu As-Shalah 2023-2024 16 Rajab 1444 Hijriah 7 Februari 2023 yang bertemakan menumbuhkan sikap kepemimpinan yang berintegrasi dan bertanggung jawab dalam menjaga alma mater. Pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Akhina Muhammad Omar Gaisan, santri kelas 3 MA TMHI. Kepadanya kami persilahkan. Low battery. Please charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus OPIS baru memasuki ruang auditorium. Low battery. Please charge.
lagu himne Oh Pondoku dan Mars Ibnu As-Solah yang akan didirijeni oleh Akhina Fauzi Nazib Al-Haki, santri kelas 3 MA TMHI. Kepadanya kami persilakan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Low battery. Please charge.
Yang ketujuh, dari Bekasi. Dari Bogor. Ke-11, bagian olahraga Ananda Sofia dari Bekasi. Ananda Gaza Ijla dari Bogor. Bagian dapur Ananda Muhammad Hussein asal Nusa Tenggara Timur. Dan bagian kesenian Ananda Sofyan dari Bekasi. Nama pengurus atau pembina gugus depan 38047. Yang pertama, Ketua Gudep 09. Ini 38047. Hah? Iya. Ketua Gudep 38047 Ananda Mufarrihul Anam asal Depok, dan wakilnya Ananda Gaza Ijlar dari Bogor. Ya. Sebelum Ananda sekalian membaca ikrar pengurus, Abati selaku pimpinan pondok ingin menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kesiapan Ananda semua menjalankan amanah suci ini. Mohon Abati harap dijawab dengan kata siap dengan suara yang lantang. Siap menjawab kata siap? Siap. Iya, alhamdulillah. Yang pertama, siapkah Ananda untuk menjalankan tugas ini? Siap. Yang kedua, siapkah Ananda untuk menjalankan segala sunnah pondok dengan penuh keikhlasan? Siap. Alhamdulillah. Yang ketiga, siapkah Ananda untuk menjaga nama baik alma mater baik di dalam maupun di luar pondok? Siap. Alhamdulillah. Yang keempat, siapkah Ananda untuk memberi suri tauladan yang baik kepada anggota dan siapapun? Siap. Alhamdulillah. Yang kelima, siapkah Ananda untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah lewat organisasi ini? Siap. Baik. Kalau Ananda semua sudah menyatakan siap, Abati persilahkan untuk membaca ikrar pengurus OSDA dan Gudep yang dipimpin oleh Ananda Jaisha Muhammad Taki sebagai Ketua OPIS periode 2023-2024. Silakan. Ikrar pengurus organisasi santri dan gugus depan 38047. Ikrar pengurus organisasi santri dan gugus depan 38047. Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah. Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah. Periode 2023-2024. Periode
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, Kami pengurus organisasi santri Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah pengurus organisasi santri Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah dan pembina gugus depan 38047 dan pembina gugus depan 38047 adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, siap berjuang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Dua, adalah hamba Ar-Rahman, siap menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga, adalah hamba Jalla Jalaluh, siap untuk menegakkan sunnah dan disiplin yang dihitohkan oleh Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah adalah hamba Al-Hadi, siap untuk memberi suri tauladan bagi santri dan masyarakat di luar maupun di dalam pondok. Lima, adalah hamba As-Salam, siap dalam menjaga nama baik Islam dan nama baik alma mater Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah. Enam, adalah hamba Al-Ghaffar, siap ditegur dan diperbaiki oleh pihak manapun. Tujuh, adalah hamba Asy-Syakur, siap dalam menjalankan amanat dengan tulus dan sabar serta penuh perhatian dan berakhlak mulia. 8, adalah hamba Al-Hakim, siap untuk memimpin dan dipimpin. 9, adalah hamba Asy-Syahid, siap untuk bertanggung jawab atas perjalanan organisasi ini. 10, adalah hamba Al-Hasib, siap untuk mengemban amanat yang diberikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah Bogor 7 Februari 2023. Alhamdulillah. Anak-anakku, kita semua telah sama-sama menyaksikan begitu semangatnya kakak kita, para pengurus baru dalam membacakan ikrar. Maka dengan ini kalian semua pengurus baru telah resmi menjadi partner pondok kalian dalam berjuang lillahi kalimatillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Baik, demikianlah prosesi pelantikan. Ya, mudah-mudahan dengan ikrar yang dibacakan, semangat dalam membacakan ikrar, Allah terus jaga semangat kita semua untuk berjuang di jalan Allah lewat pesantren kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Serah terima amanat. Serah terima amanat yang pertama dari Presiden Opis Putra Lama kepada Presiden Opis Putra Baru. Kepadanya kami persilahkan. Serah terima amanat selanjutnya dari Ketua Godep Putra Lama kepada Ketua Godep Putra Baru. Kepadanya kami persilahkan.
amanat keorganisasian oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zain SHI. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar, al-qahhar, al-aziz, al-ghaffar, mukawwirul laili wan nahar, tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Ibnu As-Salah, guru kita Kakanda Al-Ustadz Kashful Anwar, mata'anallah fi kulli hayatih. Guru kita akhina fillah Ustadz Kohar, Ustadz Heru, Ustadz Sudi, Ustadz Saiful, wah, dan seluruh guru-guru yang lainnya. Kita doakan seluruhnya saja guru-guru kita yang masih ada, semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan guru-guru kita yang telah tiada, wabil khusus Abuya Kiai Al-Hajj Abdullah Ya'qub dan guru-guru yang lainnya, semoga dalam alam barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Yang sama-sama kami banggakan, para santri, wabil khusus santri kelas 4 dan kelas 2 intensif yang saat ini sudah dilantik menjadi partner pondok dalam organisasi santri. Mudah-mudahan seluruh santri Ibnu As-Salah makin salih salihah seluruhnya. Amin ya rabbal. Para guru, para santri rahimakumullah, kita ini kalau mendapatkan sesuatu yang bersifat materi langsung spontan bersyukur kepada Allah. Nih, kemarin hari Ahad mudif ya, betul nggak mudif? Iya. Kalau kalian mudif itu dibawain makanan yang kalian suka, seneng nggak? Dikasih uang jajan yang banyak, bahagia tidak? Ungkapan bahagia kalian ucap apa? Alhamdulillah. Spontan. Rasa bahagia, mengucap alhamdulillah, bersyukur atas apa yang telah kalian terima. Namun betapa sering kita tak sadar ada pemberian yang jauh lebih hebat dari makanan yang kalian suka.
jauh lebih luar biasa dari uang yang kalian terima. Namun nikmat ini sering sekali kemudian kita tak sadari dan tidak kita syukuri. Kalau kita dikasih HP kelihatan HP-nya, kalau dikasih uang kelihatan uangnya. Namun tatkala Allah kasih nikmat yang tidak kelihatan fisiknya, sering sekali kemudian kita tak mampu mensyukurinya. Ada banyak, dan itu adalah pemberian yang tidak sembarang orang menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang pilihan yang Allah tentukan untuk bisa mendapatinya. Berarti ini nikmat besar. Namun sering kita tak sadari dan kita tidak syukuri. Apa diantaranya? Nikmat Islam. Ini sering nih kita sampaikan. Jumlah manusia tahun 2022 kemarin berapa jumlahnya? Ini sering saya sampaikan nih di kelas-kelas juga. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 8 miliar. Sebenarnya kurang lebih 7,97, mungkin sekarang sudah 8 miliar. Dari 8 miliar manusia yang ada di muka bumi tahun 2022 September kemarin, hasil data statistik dunia, ada berapa jumlah umat Islam? Ada berapa? Sering lupa anak santri itu. Ada kurang lebih berapa? 2 miliar atau 1,98 dibulatkan jadi kurang lebih 2 miliar. Dan kita bersyukur kita menjadi bagian yang 2 miliar itu. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa yang tidak sembarang Allah berikan. Namun sering kemudian kita tidak mampu mensyukurinya. Dan yang lebih hebat lagi, para santri sekalian ini harus paham. Ini hari ini milad NU yang 1 abad. Sudah 1 abad, 100 tahun milad NU. Karena dihitungnya dari bulan Rajab, sekarang tanggal 16 Rajab. Jadi milad NU-nya pakai tahun Hijriah. Nih, yang patut juga kita syukuri, ternyata Allah pilih kita dari 2 miliar manusia yang hidup di dunia saat ini yang memeluk agama Islam. Allah pilih kita sebagai seorang santri. Alhamdulillah. Berapa jumlah santri di dunia saat ini? Kita bicara data. Berapa? 1,64 juta yang ada di Indonesia saat ini. Dan kita bersyukur, Kak, kita menjadi bagian dari 1,64 juta dari 200 juta penduduk Indonesia kurang lebih saat ini. Dari 200 juta hanya 1,64 juta yang menjadi seorang santri, dan itu adalah kita di antara itu. Bayangkan dari 200 juta 1,64, kecil sekali. Allah pilih kita sebagai seorang, dan ini adalah berupa nikmat yang luar biasa. Wajib kita bersyukur, Kak. Berarti nggak sembarang orang jadi santri. Menjadi santri itu bertahap, Kak.
Kami sebutnya pertama itu santri junior. Nanti kalau lulus tahapan selanjutnya santri semi senior. Nanti kalau memang bertahan statusnya menjadi santri senior. Beda Kak, rasanya beda. Jadi santri junior, semi senior dan santri senior. Coba angkat tangan kelas 1. Mana angkat tangan kelas 1? Oh, banyak ini. Kelas 2 angkat tangan. Oh, lumayan ini, banyak juga ini. Kelas 3 angkat tangan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nah, ini santri-santri junior. Kerjanya cukup belajar, beraktivitas tanpa dibebankan apapun. Yang penting betah, yang penting rajin, betul? Belum ada penugasan. Dan tidak semua santri junior Allah kasih kesempatan menjadi santri-santri semi senior, macam kakak-kakak yang pakai jas hitam ini. Yo, coba ingat-ingat, Pari, waktu kelas 3 kemarin kelasan kamu ada berapa orang? Hah? Yo, berapa? Sekarang pas kelas 4 ada berapa? Tuh, berkurang. Nih yang 2 intensif, Kak Jais siapa? Ya, waktu 1 intensif berapa orang? Sekarang alhamdulillah masih bertahan. Alhamdulillah. Siapa lagi kelas 4 nih? Nih, siapa namanya? Yang paling belakang? Flores Al-Floresi. Siapa? Husein, ya. Waktu kelas 1 berapa orang? lupa. Ayo, yang ingat, oh 1 intensif ya. Yang kelas biasa ada. Ke tangan. Selain Pari. Nah, waktu kelas 1 berapa orang? Yang ingat. Lupa semua. Ini bukti, Kak. Bukti. Waktu kelas 1 jumlahnya sekian, naik kelas 2 berkurang. Naik kelas 3 berkurang. Kenapa? Karena memang orang-orang pilihan saja. Allah yang pilih, yang kemudian bisa istiqomah di pondok ini. Masya Allah. Jadi kalian ini orang-orang pilihan, Kak. Orang-orang pilihan. Cuman kadang-kadang kita kurang bersyukur di situ. Hei, orang-orang pilihan. Apalagi yang di sana nih, yang pakai jas hitam, yang duduknya di situ. Masya Allah, Kak Ma'ruf, Kak Iqbal, Kak Adli Pak Aldi, Adli, Masya Allah. Begitu besar cobaan yang mereka hadapi selama kurang lebih 3 tahun di pondok ini. Alhamdulillah masih tetap bisa bertahan. Alhamdulillah. Ini Kak, nikmat yang seperti ini jauh lebih hebat, jauh lebih besar dibanding apa yang kalian dapati berupa bahan barang-barang materi itu, seperti uang, makanan dan lain-lain, baju. Itu. Ini nikmat yang luar biasa, Kak. Hei, lihat kanan kiri kalian sekarang. Lihat kanan kiri, coba lihat kanan kiri kamu. Tuh, lihat coba kanan kiri kamu tuh. Lihat wajahnya, lihat wajahnya, lihat wajahnya. Ayo, ingat raut wajahnya. Karena bisa jadi 10, 20, 30 tahun yang akan datang
ada di antara mereka yang kemudian menjadi menteri di Republik Indonesia ini. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi anggota Dewan DPR RI. Mungkin tidak? Mungkin saja seorang santri kemudian menjadi orang besar di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin. Kenapa? Karena kalian di pesantren ini dididik untuk menjadi orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang berpikir besar, inovatif, kreatif. Coba kalau kalian memang benar-benar meresapi pendidikan di pondok ini yang tidak hanya dibatasi oleh tembok-tembok kelas. Lapangan itu adalah tempat pendidikan, masjid itu adalah tempat pendidikan, aula ini ada tempat pendidikan, bahkan di kamar itu ada tempat pendidikan di pondok ini. Kalau kalian resapi itu semua sebagai sebuah pendidikan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, semua adalah pendidikan, termasuk berorganisasi dalam office ini, semua kalian nikmati. Insya Allah cita-cita besar kalian akan tercapai, insya Allah. Hei, Presda, tokoh besar dunia yang kamu kenal namanya siapa? Sebutin aja. Siapa aja? Yang muslim boleh, yang non muslim boleh. Hah? B.J. Habibie. Oke. Semua kenal B.J. Habibie? Kenal? Kenal di mana? Saya kira pernah hidup sezaman dengan Pak Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau itu orang besar yang mungkin dikenal oleh banyak orang karena keilmuan teknologinya. Tapi tahukah kalian bahwa beliau tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat sunnah tahajud, qiyamul lail, puasa sunnah, sholatnya selalu berjamaah. Hei, orang besar melakukan hal-hal besar. Nggak percaya? Silahkan tanya ke anak beliau atau ke murid-murid beliau. Bahkan kemudian beliau bersama koleganya, rekan-rekannya membuat satu institusi namanya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kebetulan saya juga pengurus ICMI di Kota Depok. Jadi dikit-dikit fahamlah sejarah beliau itu. Luar biasa, Kak. Orang-orang besar itu kemudian punya pemikiran besar, dan agar pemikirannya ini bisa lebih meluas, diterima oleh masyarakat luas, dibuatlah organisasi. Nih, Nahdlatul Ulama lahir dari pemikiran orang besar. Siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau orang besar, orang luar biasa. Lalu kemudian bersama rekan-rekan beliau membuat organisasi Nahdlatul Ulama. Begitupun Muhammadiyah didirikan oleh orang besar. Siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Orang besar, orang luar biasa. Agar pemikirannya bisa diterima oleh masyarakat luas, ide-idenya bisa kemudian menginspirasi banyak orang, dibuatlah organisasi. Jadi orang-orang besar itu aktif di organisasi, Kak. Maka kalau kalian ingin menjadi orang besar, aktif di organisasi. Bukan sekedar nama nanti di pengurus. Oh, saya sebagai ketua,
saya sebagai menteri ini, bagian ini, penanggung jawab ini dalam kepanitiaan, seksi ini dan seterusnya. Hanya nama saja, kinerjanya tidak jelas, pemikirannya tidak luas, ide-idenya tidak cemerlang. Bagaimana kita bisa menjadi orang besar kalau pemikirannya tidak besar? Bagaimana kemudian kita bisa besar, menjadi orang besar, berjiwa besar kalau gerakannya biasa-biasa saja? Hei. Untuk aktif di organisasi yang lebih besar, aktif dari organisasi yang terkecil. Pengurus kamar di sini ada penugasannya, ya. Siapa yang ketua kamar angkat tangan? Yang ketua kamar angkat tangan. Kalau antum jalani tugas sebagai ketua kamar dengan maksimal, saya doakan suatu saat nanti Anda menjadi pemimpin organisasi besar. Iya. Siapa yang ketua kelas? Ketua kelas, angkat tangan, ketua kelas. Kalau Anda sebagai ketua kelas menjalankan amanah benar-benar sebagai ketua kelas yang sejati, insya Allah akan menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Cuman masalahnya Kak, kadang-kadang banyak ujiannya dalam organisasi itu. Lagi awal-awal semangat luar biasa, mulai ada yang satu bikin ulah, ikut-ikutan, kemudian mulai menurun semangatnya. Apa adanya yang dikerjakan. Bahkan na'udzubillah, ada yang namanya pengurus sudah dilantik, sudah disumpah sedemikian rupa, tapi kemudian malah menjadi contoh buruk buat anggotanya. Ada tidak? Hati-hati. Dan fenomena sebagai seorang pengurus, sebagai seorang pemimpin yang menyalahi amanah itu ada dalam semua lini, dari lini terbawah sampai lini teratas ada. Maka pesantren ini membekali kalian dalam PLDKS. Tidak hanya teori-teori keorganisasian, tapi juga ada doktrin-doktrin keagamaan di situ. Penanaman nilai spiritual yang mendalam di situ, agar menjadi pemimpin yang juga punya modal. Ya, tidak sembarang memimpin, tidak sembarang menjadi seorang pengurus. Maka ayo, ya 4 menit lagi nih waktunya. Saya tadi sudah nanya ke Pak Kiai, berapa menit? 20 menit, siap. Sekarang sudah 16 menit. Maka sebagai penutup, coba duduknya yang baik semua. Duduknya yang baik semua. Dalam hadis yang sangat terkenal, masyhur, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Ini ada dalam kitab sahih, hadis sahih, riwayat dari Ibnu Umar. Bagaimana? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum, bagaimana bunyi hadisnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, siapapun kita adalah pemimpin. Ustadz ini adalah pemimpin. Ada yang di TMH, ada yang di pengasuhan santri, ada yang di bagian ini dan bagian itu, adalah semua pemimpin. Ini pengurus office pemimpin, yang di gugus depan pemimpin, yang pengurus kelas pemimpin, yang pengurus kamar adalah pemimpin. Bahkan anggota itu sejatinya adalah seorang pemimpin untuk dirinya sendiri minimalnya. Dan semua amanah yang Allah berikan akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di yaumil akhir. Hei, pernah lihat tukang parkir? Pernah? Kalian pernah jadi tukang parkir di sini? Itu juga pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan untuk menjaga amanah. Ada yang parkir mobil Alphard, bangga nggak kamu? Biasa aja orang mobil orang kok, iya kan? Ada yang parkir mobil angkot, bagaimana rasanya?
Ya biasa saja. Mau mobil Alphard, mau mobil angkot, mau mobil R3, APP, lah punya orang. Biasa saja. Kalaupun kemudian mobil itu diambil oleh yang punya, gimana rasanya? Sakit hati gitu. Lah mobil orang diambil pun biasa saja. Itulah amanah. Jangan kemudian buat bangga-banggaan dapat amanah. Biasa saja. Jalani saja amanah itu dengan baik. Yang gak boleh adalah kamu sia-siakan amanah itu. Coba tukang parkir, dia iseng mobil Alphard dia coret-coret pakai batu. Ayo, marah nggak? Marah nggak yang punya mobil? Atau tidak dicoret-coret oleh batu, tapi dia parkir. Ayo terus ketabrak, ceger. Marah nggak? Marah nggak yang punya? Marah nggak? Oh, kalian diberi amanah oleh Allah. Kalau tidak dijalankan dengan baik, maka yang memberi amanah ini mungkin akan murka. Maka jangan pancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyalahi amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Doakan kami Kak, Satgaspul, saya dapat amanah memimpin pondok pesantren. Jauh lebih besar dosanya kalau kami melalaikan amanah tersebut. Makin besar, makin tinggi, makin luas diameter amanahnya, maka pertanggungjawabannya pun makin besar. Maka pondok ini melatih kalian untuk menjadi min kawadiril ummah. Belajar amanah menjadi pengurus kamar, belajar amanah menjadi pengurus kelas, naik lagi kemudian belajar amanah menjadi pengurus muhadarah, naik lagi kemudian belajar amanah menjadi pengurus opis, naik lagi kemudian belajar amanah menjadi pengasuhan santri, TMH dan lain-lain di pondok ini. Negeri kita ini butuh pemimpin-pemimpin yang amanah, butuh pemimpin-pemimpin yang amanah. Maka tadi di awal, mudah-mudahan kalau kalian memang sudah menjadi pemimpin yang amanah di pondok ini, tugas sekecil apapun kalian jalankan dengan totalitas, maka insya Allah kalau mungkin nanti ada yang jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ataupun Pak Gubernur atau Menteri, atau menjadi Presiden misalkan dari alumni IS ini, insya Allah akan menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jalani amanah dengan baik, saling mengingatkan, dan saling menyemangatkan atau menyemangati. Kalau ada teman yang salah diingatkan, kalau ada teman yang sudah mulai loyo berorganisasi menjalankan amanah disemangati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Mudah-mudahan ustadz-ustadznya ini juga istiqomah membimbing, mengarahkan, mengasuh anak-anak kita. Bagaimanapun ini masih anak-anak, gak bisa dilepas, belum waktunya. Bahkan tadi ada istilah pembina pramuka, mereka belum jadi pembina pramuka. Statusnya kelas 4 baru penegak, bantara pun belum lulus kayaknya. Belum. Pembina itu kelasnya kelas guru. Mudah-mudahan saat pramuka gurunya pun ikut pramuka. Saat di kelas, saat di masjid gurunya pun ikut mendampingi dan mengasuh anak-anak santri. Jangan dilepas. Kasihan kalau kurang arahan
kurang bimbingan, kurang asuhan, nanti santri-santri kita jadi kurang dewasa. Mudah-mudahan dengan dilantiknya pengurus OPIS yang baru ini memicu dan memotivasi kita semua untuk ayo kita jadikan pesantren Ibnu As-Salah ini adalah pesantren yang sama-sama kita besarkan lillahi ta'ala min sya'airillah insyaallah. Allahumma sahil umurana wa sahil umur walidaina wa sahil umur ma'hadina hadha Ibnu As-Salah ma damatis samawati wal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Masyhudi, kepadanya kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Salah Al-Ustadz Kashful Anwar SPD, dan sama-sama kita hormati guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam, dan sama-sama kita hormati Sekretaris Umum Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Salah Ustadz Koharudin, Direktur THMHI Ustadz Syariful Anam, dan pengasuhan putra Ustadz Saiful Anwar, rekan-rekan semua Dewan Guru yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para santriwan yang selalu kami banggakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini telah selesai, yaitu pelaksanaan daripada OPIS. Mudah-mudahan semuanya yang telah ditugaskan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat untuk menjalankan segala peraturan yang ada di pesantren ini. Dan alhamdulillah tadi motivasi dari guru kita Ustadz Muhammad Zain yang sangat luar biasa menyemangatkan kita semua, Ustadz dan para santri selalu semangat dalam mengembangkan amanah. Mudah-mudahan kita semua semangat untuk berjuang di pondok kita, yaitu Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Salah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang diprogramkan oleh pondok kita senantiasa mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para santri dan santriwati yang sedang menuntut ilmu di pondok ini, semoga mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Dan ustadz-ustadznya semua mudah-mudahan selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا إلهنا ولك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم يا ربنا بجاه نبيك المصطفى رسولك المرتضى طاهر قلوبنا يا الله من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة وجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مديرنا ومعهدنا هذا ابن الصلاة ما دامت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Patah tumbuh hilang berganti, belum patah sudah tumbuh, belum hilang telah berganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.